wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Panitran, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Panitran, dan yang saya hormati pula orang tua murid, perwakilan, kemudian ada perwakilan murid juga dari kelas 5 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi dan nanti adanya diskusi tentang aset sekolah. Sebelum kepada kegiatan inti yaitu diseminasi dan diskusi aset sekolah, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian lanjut ke acara yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu diseminasi aset sekolah. Sebelum kepada diseminasi aset sekolah, saya akan mengungkapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan, Bapak atur mohon, untuk melaksanakan kegiatan diseminasi dan nantinya kita akan melaksanakan diskusi tentang aset sekolah. Kebetulan ini untuk tugas saya sebagai aksi nyata saya ya dalam kegiatan calon guru penggerak yang alhamdulillah sudah hampir finish Pak, hampir 7 bulan dari bulan Agustus, kemudian libur 1 bulan Januari, sekarang sudah memasuki modul akhir dan mudah-mudahan nanti April Lokakarya 7 Pak terakhir panen raya, mudah-mudahan lancar sampai kegiatan terakhir. Terima kasih atas dukungannya dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan guru semua, orang tua dan juga semua murid SDN 1 Panitran. Terima kasih. Kita lanjut kepada materi tentang aset sekolah. Nah, di sini sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Next. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Masih ada yang ingat faktor biotik? Biotik itu apa? Ada yang tahu? Ibu bapak guru mungkin? Faktor biotik? Ya. Ada yang tahu? Tidak tahu. Bapak ibu guru barangkali faktor biotik dan abiotik masih ingat? Ada dalam pelajaran ya. Faktor biotik itu faktor yang hidup ya Bapak dan Ibu, sedangkan faktor abiotik yaitu faktor yang tidak hidup ya. Jadi adanya faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan sebuah hubungan yang selaras dan harmonis. Seperti itu, next. Nah, faktor-faktor biotik yang ada di dalam ekosistem sekolah. Yang pertama tentu saja ada murid, kemudian ada kepala sekolah, ada guru, staf tenaga kependidikan, ada pengawas sekolah, kemudian orang tua, masyarakat di sekitar sekolah, dinas terkait, dan adanya pemerintah daerah. Itulah faktor-faktor biotik atau yang tadi yang apa Bapak Ibu? Yang hidup dalam ekosistem sekolah kita, seperti itu. Next, ada juga faktor-faktor abiotik yang juga turut berperan aktif dalam menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran, yaitu ada keuangan, kemudian ada saspras atau sarana dan prasarana, dan juga lingkungan alam. Nah, kedua faktor abiotik dan biotik ini
saling berperan aktif dalam menunjang sebuah proses dalam pembelajaran seperti itu. Tidak bisa berdiri sendiri ya, hanya ada misalnya guru saja, murid saya saja, tidak ada bangunan kan susah juga ya Bapak Ibu. Jadi saling kebergantungan seperti itu. Next. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based approach. Nah, sebelum ke pendekatan berbasis kekurangan, pernah mendengar Bapak dan Ibu guru terutama apa itu pendekatan? Ada yang tahu pendekatan? Sebelum ke pendekatan berbasis kekurangan, mungkin kita harus tahu dulu apa itu pendekatan. Pendekatan itu yaitu cara berpikir atau cara melihat kita terhadap sesuatu, itu pendekatan. Jadi di sini ada dua pendekatan untuk mengenali aset. Ada yang pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, dan nanti juga ada pendekatan yang berbasis aset seperti itu. Pendekatan berbasis kekurangan itu akan memusatkan perhatian kita itu pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang kurang lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Jadi pendekatan ini lebih berpikir pada mau sih kurang, ketinggalan ada kurang baik buku ke ayah kelas butut, misalnya toilet butut, perpustakaan alon. Jadi berpikirnya itu kurang, kekurangan kita. Nah seperti itu. Kalau kita berpikirnya berbasis kekurangan, akhirnya juga nanti akan untuk mencapai sebuah kesuksesannya itu susah, karena mikir nanti kurangnya sama kurang. Nah seperti itu. Inilah pendekatan yang berbasis kekurangan atau yang berbasis masalah seperti itu. Saya ke Manawi, ibu-ibu, bapak-bapak, kami pendekatan berbasis kekurangan. Pikiran saya. Next. Nah inilah pendekatan yang berbasis aset atau aset based approach. Jadi sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Hammer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Jadi di sini pendekatan ini merupakan sebuah cara praktis untuk mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tujuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang sudah berjalan dengan baik, yang sudah menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Jadi berpikir aset ini berpikir yang hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan kita, yang sudah ada, yang sudah berjalan dengan baik. Jadi kebalikan dari yang tadi, pendekatan berbasis masalah. Next. Jadi perbedaannya seperti ini, berbasis masalah dan berbasis aset. Berbasis kekurangan atau masalah itu fokus hanya pada masalah dan isu, sedangkan berbanding aset fokus pada aset dan tujuannya. Kemudian yang berbasis masalah berkutat hanya pada masalah utama, sedangkan berpikir aset itu membayangkan masa depan, bagaimana seperti itu, mempunyai impian. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, lalu bertanya apa yang kurang, apa yang tidak ada, apa yang tidak baik seperti itu. Kalau berpikir aset, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi, sedangkan berbasis aset mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset atau kekuatan. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah
dan berbasis aset merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Berbasis kekurangan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, sedangkan kalau berbasis pada aset melaksanakan rencana aksi yang sudah direncanakan. Next. Nah, kemudian kita lanjut pada aset-aset dalam sebuah komunitas. Jadi ada 7 aset utama atau 7 modal utama Bapak yang saya pelajari dari modul 3.2. Jadi 7 aset utama ini bisa dijadikan oleh kita sebagai alat untuk mengenali sumber daya apa yang bisa diberdayakan oleh orang. Yang pertama yaitu modal manusia, sumber daya yang berkualitas, keterampilan yang dimiliki setiap warga dalam sebuah komunitas, kecakapan seseorang yang berhubungan dengan masyarakat. Itu yang pertama dari modal manusia, berarti yang biotik seperti itu. Kemudian ada modal sosial, norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust, jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Next. Ketiga yaitu selain modal manusia dan sosial ada juga modal politik Bapak Ibu. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas demokrasi seperti yang sekarang badai pemilu, bukan hanya seperti itu, tetapi juga merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Yang keempat ada modal agama dan juga budaya. Jadi kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Yang kelima yaitu modal fisik, ini bangunan, jadi rumah tinggali gitu. Modal fisik yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan atau pelatihan, dan juga adanya infrastruktur atau sastra sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kalau di kita karena di daerah pegunungan mungkin modal lingkungan alamnya ya ini ya kita pegunungan seperti itu. Next, modal finansial. Mungkin bapak dan ibu-ibu orang tua kan sering mendengar bos-bos, nah seperti itulah. Inilah modal finansial kita gitu. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk di dalamnya itu ada tabungan, bisa hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Jadi modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar. Jadi akhirnya menghasilkan uang seperti itu. Bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual. Kemudian bagaimana untuk menjalankan usaha kecil. Mungkin sedikit tadi tentang materi yang saya pelajari di modul 3.2 Bapak di LMS. Mungkin kurang lebihnya dari besarnya seperti itu tentang aset. Sekarang mari kita berdiskusi tentang aset-aset yang ada di sekolah kita seperti itu. Untuk nanti diskusi diharapkan dari Bapak kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru, kemudian dari orang tua, juga nanti murid juga ya bisa
mengeluarkan pendapatnya, aset-aset apa saja nih yang bisa nanti diberdayakan, dipergunakannya nanti untuk apa, untuk kedepannya mungkin bisa dimanfaatkan seperti itu. Kebetulan saya secara pribadi sudah membuat, hanya belum lengkap, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh yang lainnya supaya lebih lengkap mungkin seperti itu. Saya sudah membuat semalam secara pribadi, sudah menganalisis mungkin ya Pak, mencoba modal manusia yang ada di sekolah kita. Ada kepala sekolah, ada guru, ada juga murid tentunya ya, ada operator sekolah, ada penjaga sekolah, ada komite dan orang tua tentu ada, dan juga masyarakat sekitar. Mungkin itu modal manusia. Barangkali dari yang lain ada tambahan dari modal manusia apa dirasa emang ini gitu, seperti itu. Ada tambahan mungkin Bapak Ibu? Apakah sekap sakit modal kurang gaduh teh gitu, seperti itu. Barangkali ada tambahan. Bagaimana Bapak? Yang saya analisis mungkin seperti ini, barangkali dari yang lain karena beda, masuk ke unsur iya, misalnya seperti itu biasa. Kalau secara umum untuk modal manusia yang ada di sekolah itu sudah cukup. Mewakili ya Pak? Ya. Mungkin ya. Kalau sekolah itu guru yang sudah ada, itu sudah cukup. Kemudian kalau sudah cukup modal manusianya, sekarang kita diskusi untuk diberdayakannya nih untuk apa, mungkin seperti itu. Kalau menurut saya, Bapak Kepala Sekolah itu sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Walaupun baru sebentar gitu, Bapak Kepala Sekolah itu sangat luar biasa, berdedikasi tinggi untuk sekolah. Masih muda, berusia muda, hanya beda 3 tahun dengan saya, tapi luar biasa. Kemudian mahir dalam segalanya gitu, terutama dalam IT gitu, seperti itu. Mungkin dari yang lain ada tambahan apa? Yang lain apa dirasa sudah cukup gitu dari Bapak? Kalau saya memandangnya mungkin seperti ini. Kemudian untuk guru, saya rasa sudah memiliki kelebihannya di bidang masing-masing ya. Di PAI mungkin khusus jurusan BUAI sudah ada berdasarkan basicnya pendidikan agama Islam dalam PAI, alhamdulillah. Kemudian di dalam teknologi juga berkaitan sama olahraga, ada Pak Dedi Supriyadi. Kemudian kesenian mungkin Bu Ica ya yang suka nyanyi, kemarin juga menang gitu, seperti itu. Mungkin punya kelebihan di bidangnya masing-masing, dan alhamdulillah kita ada guru baru Ibu Renia, alhamdulillah kemarin juga membimbing kaligrafi ya, jadi berbakat juga dalam seni, mungkin seperti itu untuk guru. Kemudian murid kita kan heterogen ya Bapak Ibu, memiliki potensi masing-masing karena setiap murid itu unik ya, jadi jangan disamakan seperti itu karena unik, punya potensi dan kelebihannya masing-masing. Bu Ilma misalnya resepnya olahraga, resep matematika, memang seperti itu, jangan dipaksakan semua harus pintar, jadi memang tidak bisa ya, karena memiliki kelebihan dan potensinya masing-masing, jadi seperti itu. Ada yang suka seni, olahraganya kurang suka, itulah kelebihan dari murid. Kemudian operator sekolah bisa diberdayakan dalam memfasilitasi kegiatan sekolah yang berhubungan dengan IT, baik itu untuk murid maupun juga guru. Jadi untuk operator, kemarin kelas 5 itu kan ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, jadi anak itu harus bisa mengoperasikan laptop sendiri. Jadi selain diajarkan oleh wali kelasnya, saya juga dibantu oleh Pak Dedi sebagai operator yang mahir di dalam IT, juga dibantu oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau penjaga sekolah mungkin diberdayakannya sudah ini ya Pak, untuk keamanan dan juga kebersihan sekolah. Kemudian komite sekolah dan orang tua, saya menganalisisnya, jadi
sumber pendanaan alternatif. Jadi seperti kemarin yang sebut itu ya Pak, berdasarkan kan hasil dari komite, jadi tidak ada pungutan dari orang tua seperti itu. Kolaborasi untuk pengembangan sekolah, membantu proses belajar di rumah. Mungkin di sekolah dikasih PR, di rumah ke orang tua tuh dicek dulu ngerjakan itu, ditinggal itu tadi belajar wae di sekolah. Jadi ada bantuannya dari kerjasama guru dan orang tua terkait pembelajaran di rumah seperti itu. Kemudian masyarakat sekitar, kegiatan sekolah bisa melibatkan masyarakat sekitar misalnya sebagai sumber belajar, mendukung pengembangan kegiatan sekolah. Mungkin seperti itu analisis dari saya. Barangkali dari yang lain ada yang mau menambahkan, dipersilahkan kita berdiskusi apa saja yang kurang nanti untuk dikembangkan ke depannya. Barangkali dari yang lain. Mungkin seperti itu. Pak Deddy Supriyadi mau ditambahkan? Bagaimana Bapak? Modal manusia dirasa sudah cukup. Sudah cukup ya Pak? Sudah cukup. Baik, kalau begitu lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua yaitu modal sosial Pak. Modal sosial mungkin dari warga sekolah juga saling mendukung, saya lihat, dan juga dapat berkolaborasi. Kemudian adanya KKG Pak, jadi KKG ini kalau dilakukan secara terprogram dan juga baik dapat berdampak pada peningkatan kualitas guru, mungkin seperti itu untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada PGRI, jadi wadah keprofesian guru dalam menjalin kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi juga guru berpotensi untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuannya, seperti yang kemarin PGRI Pak, ada lomba ini untuk guru, lomba ini seperti itu. Jadi guru yang berpotensi itu bisa diberdayakan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian paguyuban orang tua, saya melihat alhamdulillah sudah semakin kompak ya Bapak Ibu. Jadi saya masukkan juga dalam modal sosial yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi dengan paguyuban orang tua yang sudah terbentuk menjadi modal potensial dalam memajukan sekolah, kemudian berkolaborasi juga untuk pengembangan sekolah seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu ini paguyuban orang tua bagaimana Bu? Sudah baik atau bagaimana nanti ke depannya mau bikin apa lagi nih selain pagar gitu ke depannya? Membuat taman dia bisa juga nanti ya ke depannya. Kemudian di belakang sekolah. Iya, bisa ya seperti itu, apotek hidup di belakang ya seperti itu, nanti nyambung dengan lingkungan alam ya, nanti dia bisa diberdayakan, mungkin seperti itu. Barangkali Bapak ada tambahan lagi, iya mah cirang menawi ada tambahan di Bapak mau deui gitu. Kalau modal sosial sudah cukup. Nah, itu untuk kegiatan KKG ya, Ibu sebagai calon guru bergerak nanti kedepannya akan dijadikan ya sebagai narasumber. Jadi pengalaman selama nanti kurang lebih 7 bulan untuk kegiatan CGP Ibu yang dapat nanti bisa diseminasikan, disebarluaskan dalam kegiatan KKG seperti itu. Jadi nanti bisa terdampak minimal di lingkup KKG untuk Ibu semua. Insya Allah Bapak. Sudah cukup berapa ya Pak ya? Kita lanjutkan ke modal yang ketiga. Modal politik Pak. Jadi modal politik tadi kan tidak hanya tentang politik demokratis saja seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat mungkin seperti itu ya Pak. Jadi di sini saya modal politiknya, saya alhamdulillah sekolah kita mempunyai kepala sekolah yang kebijakannya itu sangat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan juga peningkatan kualitas yang terpisah pada murid. Jadi alhamdulillah kegiatan saya yang 7 bulan ini selama ini jadi didukung oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi apa ya namanya teh? Alhamdulillah gitu Bapak mendapatkan apa ya namanya sing tenang katanya seperti itu ibu-ibu jomblo jadi nging emutan sokwe fokus pada CGP ini mungkin seperti itu alhamdulillah. Kemudian dalam peningkatan kualitas pembelajaran juga
Bapak alhamdulillah gitu, kebijakannya sangat berpihak kepada murid menurut saya. Kemudian mungkin pemerintah desa atau puskesmas mungkin ada tambahan dari yang lain Pak. Untuk pemerintah desa kita belum ya Pak? Kalau pemerintah desa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah, memfasilitasi misalkan keluar untuk surat yang kemarin ya, seperti untuk dibangun. Jadi karena ini ada di desa, itu kan ada kebijakan dari pemerintah desa Pacitan. Juga tambahan itu pun yang 3 untuk komite sekolah juga bisa dimasukkan gitu ya. Jadi komite sekolah itu memiliki kebijakan yang mendukung pelaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah, ataupun hal-hal yang membuat guru negatif berkaitan dengan perjalanan sekolah itu bisa dibantu dan diatasi oleh komite sekolah. Jadi bisa dimasukkan komite sekolah juga berperan dalam menangani itu. Jadi tambahannya komite ya Pak. Ya, komite sekolah itu. Jadi kalau pemerintah desa itu memfasilitasi ya Pak. Fasilitasi berkaitan dengan izin. Kemudian untuk puskesmas sendiri nih Pak, kan kita hanya baru adanya hanya dia seperti itu. Jadi nanti kedepannya mau seperti apa nih Pak? Apa ada kerjasama mungkin ini beda bisa kan dekat program khusus gigi mungkin Pak seperti itu mungkin kedepannya. Apa bisa diberdayakan, jadi ada komunikasi yang konsisten kedepannya agar dari sekolah dan misalnya yang dekat di sini khusus membantu selain dari program wajib tahunan yang sudah dilaksanakan juga bisa ditambahkan misalkan untuk berisi lagi di bagaimana praktek itu nanti beberapa sehari yang benar juga demi menjaga kebersihan dan kesehatan mahasiswa. Jadi kedepannya bisa seperti itu ya Pak. Bisa seperti itu, ada perlu antara sekolah dengan puskesmas pembantu yang terdekat di sini. Barangkali dari ibu-ibu ada tambahan? Apa sudah cukup? Sudah cukup, kita lanjut ke yang keempat. Modal agama dan budaya. Guru PAI siap. Modal agama dan budaya. Kalau yang saya pribadi analisis gitu, lingkungan kita kan berdekatan dengan masjid, kemudian masyarakat yang religius dan adanya tokoh agama itu masyarakat Pak Ustadz gitu, seperti itu. Jadi masjid di sini sudah biasa ibu-ibu kita gunakan untuk sholat juga berjamaah, jadi untuk ibadah juga. Kemudian praktek sholat duha, sholat zuhur, kemudian anak-anak kan suka azan gitu ya seperti itu. Kemudian kemarin untuk tokoh agama kan dalam kegiatan Isra Mi'raj juga mengundang Pak Ajeng gitu ke sekolah untuk memberikan ceramah. Jadi adanya kolaborasi atau kerjasama dengan tokoh agama di sekitar sekolah, mungkin yang itu seperti itu. Kemudian budayanya nih, untuk budaya sendiri kita kan budaya 5S sangat terlihat sekali ya Pak. Sebelum turun dari motor gitu anak-anak bu salin tak canung surga motor. Jadi memang sangat melekat sekali budaya senyum, salam, sopan, santun ini seperti itu. Jadi sudah menjadi budaya tidak hanya ke bapak dan ibu guru saja yang setiap hari datang ke sekolah, tapi tamu-tamu juga itu anak-anak sudah terbiasa itu saling Pak, ibu saling, jadi seperti itu. Jadi budaya 5S sudah bagus dan mudah-mudahan bisa dipertahankan mungkin seperti itu ya Pak. Dari modal agama dan budaya barangkali ada kurang apa tambahannya, sarannya dari bapak dan ibu mungkin seperti apa? Apa sudah cukup apa? Ya kira naon gitu. Dari ibu agama barangkali ada yang kurang. Bisa ditambahkan analisis dari ibu PAI maka apa sudah cukup nih Bu? Tanya apa yang terbianti membaca suci Al-Quran setiap hari Jumat pagi. Terus
terusnya lagi menghafal surat-surat pendek sebelum pembelajaran dimulai dan setelah selesai pembelajaran sebelum pulang. Sama seperti itu ya Pak. Hafalan surat pendek, kemudian membaca Al-Quran. Barangkali dari ibu-ibu ayat tambahan kalau modal agama sama budaya sekolah kita, barangkali ayat tambahan. Kayak kira kayak mah gitu. Duha alhamdulillah setiap dinten Jumat baik atau terlaksana sholat zuhur atau sekantenan gitu Senin Dulika Kamis seperti itu. Barangkali nanti pas cekap untuk agama sareng budaya di kita budaya nu kesenian mah kira ya Bu Ai. Kalau di gunung Kesenian. pilih mana aja. Kita bakal di Panjutran dia orang di gunung. Kesenian ya Ronggeng Gunung. Sebagai pusat Cina bakal lain orang di gunung kan dia suka lupa. Tapi dipalihkan dia mah kiranya kalau yang kira lu pengen Entah tapi tadi jawaban Itu biasa dimasukkan saja. dimasukkan. Budaya untuk meningkat meningkatkan kesenian daerah terutama dalam ronggeng gunung karena sebagai tempat asal-asal lahirnya ronggeng gunung. Yang cicak Ronggeng Gunung apa? Ada ini gurunya yang siap. Gunung siap untuk Bisa nanti ditampilkan pas kenaikan kelas. Iya Pak. Cekap Bapak dari cekap kita lanjutkan next modal fisik ya. Modal fisik yang terlihat mungkin ya ruang kantor ada, ruang kelas ada, walaupun sebagian mungkin ada yang butuh perbaikan seperti itu. Perpustakaan sebagai sumber literasi untuk murid, TV flat yang ini ibu-ibu jadi sok diambil oge kanggo pembelajaran seperti itu. Laptop dan infokus, alhamdulillah laptop mah seueur ya Pak, malih tiap guru nyepeng laptop masing-masing jadi tiasa diberdayakeun kanggo kegiatan pembelajaran. Teras tabletnya Pak, kita teh gaduh tablet nembe diperdayakeun waktos kopi di kamari panginten kanggo murang kali kelas genep belajar daring seperti itu kapungkur kantos tablet. Teras alat peraga alhamdulillah seueur ya Pak. Di perpus aya, di kantor aya, bung panginten bakat seueur teh janten kirang diberdayakeun mungkin seperti itu alat peraga. Toilet alhamdulillah atos gaduh, kemudian halaman dan lapangan sekolah saur nama orang teh lega teuing ya Pak, terlalu luas janten ngurusna sesah. Nah seperti itu biasa diberdayakeun kanggo kegiatan upacara, olahraga, pramuka, sareng sanes kanten, kemudian listrik dan wifi, kegiatan komunikasi, akses informasi, kegiatan IT, alhamdulillah wifi kos aya Bapak Ibu janten tiasa diberdayakeun. Kemudian jalan alhamdulillah kan sae kemudian seperti itu. Barangkali dari Bapak dan Ibu, kemudian anak-anakku yang Ibu cintai dan banggakan, ada yang mau ditambahkan misalnya sapertos kumaha ruangan kelas lah yang sae misalnya kumaha neng Santi dapat genep mah aku sae nya alhamdulillah sae kelas 4 kelas sae bertemu dengan Bapak nah seperti itu sama namanya Eta kelas 4 kelas 4 ruang kelasnya Kelas berapa aya borong apa? saya bukan tulis modal fisik teras lingkungan alam terus Nah, seperti ini ya Bu untuk bukan kelas 4 saja 3, 4, 5. Jadi sebagai informasi seperti ini prosesnya sebetulnya itu dari tahun 2021. Jadi 2021 itu sudah ada informasi 3 ruang kelas akan direhab tidak jadi. Nah, selain itu
selanjutnya lagi usulan 2022 sudah masuk, malah ada tambahan untuk UKS, terusnya lagi apa ruang untuk toilet UKS itu usulan untuk 2023 dan ternyata tidak jadi lagi dihapus, dan insya Allah kemarin langsung dari dinas pendidikan bersama dari Sarpras bersama ibu kasihnya, dan mudah-mudahan nanti tahun depan 2024 terrealisasi insya Allah untuk kelas 3, 4, 5 itu direhab buat kelasnya, dan juga diusulkan bagian belakang itu di pagar, di tembok, supaya ketika hujan itu air tidak masuk ke lantai bagian luar kelas. Ditambah lagi nanti insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi, diusulkan ada lab komputer. Jadi nanti lab komputer perangkatnya, karena memang SD 1 Panjitran ini luas, jadi bisa dibuat ruangan baru, itu bisa untuk perpustakaan pun kemarin masuk untuk diperbaiki karena pintunya sudah rusak, desain dan juga pintunya rusak, diusulkan untuk diperbaiki. Nanti tambahannya itu adalah untuk toilet baru, terusnya lagi ada ruang UKS dan juga lab komputer beserta nanti perangkatnya. Jadi mudah-mudahan tahun depan terrealisasi, sehingga yang memang tadi direncanakan itu siswanya main IT, tambah lagi tahun depan ada perangkat yang lengkap, mudah-mudahan bisa di pada daerahnya, khusus di tanah Panjitran di daerah Pegunungan itu bisa menjadi pilot proyek bukan sebagai sekolah yang berbasis IT itu Bu. Jadi untuk ruang kelas insya Allah mudah-mudahan goal tidak ada lagi perubahan, tahun depan bisa terrealisasi untuk perbaikan. Mudah-mudahan ya Pak. Biasa enak direkam seperti itu. Dan kurang nyaman juga untuk belajar ya ibu-ibu. Menawi cekak kalau modal fisik, menawi di bapak ya kami ini kira Modal fisik ruangan kelas perpustakaan sudah didasar cukup ya itu. cukup ya Pak. Kalau tinggal pengembangan ke depan saja, seperti nanti terutama dengan Pak Guyuban untuk melakukan upacara yang lama itu direncanakan ke depan. Nanti kan tengah-tengah nanti anak jadi kepoin di abu dibuat taman, pinggirnya itu tanamin bunga supaya indah seperti itu ke depan, supaya betah di sekolah. Karena kan sekarang sudah pindah lapangan upacara karena dicek pindah ke sini yang dulunya bekas lapangan badminton, jadi setiap hari Senin itu sudah fokus ke depan upacara di depan kantor. Terus yang lama itu nanti dibuat taman supaya lebih indah, nyaman di sekolah. Bahkan mungkin nanti bisa saja nunggu setelah rehab selesai, ya, dan selesai 2024. Karena kalau sebelum rehab selesai nanti kan terinjak ya, tergilas tamannya rusak lagi. Jadi mudah-mudahan selesai rehab kelas 3, 4, 5 ditembakkan lagi nanti untuk bercanda sekolah supaya indah, nyaman, dan juga ya mudah-mudahan ada lagi untuk misalkan saung ya, saung untuk istirahat, membaca buku para siswa. Gambaran ke depan SD 1 seperti itu. Jadi siswa dibiasakan untuk dia rumah membaca sebagai tambahan pengetahuan. Itu ya sedikit tambahannya. Lanjut ke modal yang ke-6, yaitu lingkungan alam. Nah, lagi paguyuban orang tua ini biasa diberdayakan. Ku Abi dianalisis kita itu memiliki lahan sekolah yang memang luas ya Pak. Kemudian letak geografis kita di daerah pegunungan. Nah jadi bisa diberdayakan untuk apa saja nih Bapak Ibu kalau Kapalina. Lahan sekolah yang luas, teras letak geografis, menawi teras aya tambahan deui naon deui gitu aya di sekitar sekolah kita, lingkungan alam yang bisa diberdayakan. Dari yang lain, Pak Dedi enggak lingkungan alam berkaitan dengan olahraga. Kasman benar bisa kuat deh. Nah, ya Kasman. Bisa kuat deh yang mau kebon masih kira-kira kosong yang Ya, kebon di sana kan di pengkar kelas kan masih kosong kan tak. Mungkin kapayuna biasa
diberdayakeun kanggo naon sih menurut Kasman kapayunan ada naon tah halaman sakola nu dikontor teh membuat apotek hidup ya biasa ibu-ibu kanggo kapayunan biasa kan sudah teras naon deui Wil mana Wil naon deui Wil istri hoyong ada naon dipengkar anu kosong taman bunga apa lagi ameh betah kali istirahat. aya deui tampihan di istri halaman sekolah kan udah ibu anu mah hoyong ngadamel ieu atuh lapang bobal bisa lapang badminton ngadamel naon kanggo kapayunan biasa diberdayakeun lapang poli lapang poli Ya, selalu biasa ya ibu-ibu mamawi sekolahan lega ibu-ibu kan biasa sok beriring gini ke sekolah ningalian ih gini ieu kieu tah hoyong ke kapayunan biasa diberdayakeun kanggo naon gitu manawi ti orang tua perwakilan kapayunan biasa diberdayakeun kanggo lingkungan alam sakola urang gitu. Karena cekak nu deh Apa tentang tos cekaknya apotek hidup naon biasa. Manawi Pak, di Bapak ada ide misalnya Ya, seperti tadi bisa pengembangan taman yang lebih optimal lagi itu berdayakan dengan pembimbingan orang tua berarti sebelah timur ya itu timur tanam dulu ya bisa dibersihkan nanti kalau sekarang tanggung nanti terus lebaran lah pembimbingan bersih sekolah di beresan di betah ada di belakang kembang maka makin sekolah betah biasanya dikembangkan membuat taman untuk misalkan kolam ikan mini nah itu bisa dikembangkan untuk memperindah sekolah sehingga tidak terlihat kumuh itu sekolah itu ke depannya. luar biasa Pak, mudah-mudahan biasa terlaksana supados raoseun nyaman sekolah itu seperti itu. Lanjutkan ke yang terakhir yaitu modal finansial. Untuk modal finansial sekolah sendiri yang saya tahu ya Pak dari dana BOS, kemudian AHEK Pangandaran Hebat ya Pak. Kemudian dana dari pihak ketiga itu maksudnya yang seperti sabuk itu, jadi ada kolaborasi dengan orang tua, kita punya program ini, jadi tidak memungut gitu berdasarkan hasil kerjasama dengan komite, mungkin maksudnya seperti itu. Barangkali ada tambahan lagi Pak dari modal finansial yang saya tahu dari yang lain. Kalau finansial sebenarnya bos pakai itu biasanya awal kerjaan pakai itu berupa tribut sekolah, kaos, dan juga batik berupa tempat. Sedangkan dari pihak ketiga Kakak Yuna mungkin Pak. mungkin tambahkan lagi finansial itu dari diangkat ya. Oh ya Kak. Fisik untuk rehabilitasi sekolah ini bisa masuk dalam finansial nah di sini perlu diketahui dulu dan dari pihak ketiga sebetulnya itu munculnya dari komunitas siswa yang terlibat. Jadi kalau sekolah sebenarnya kalau ketika sekolah membuat program itu bisa masuk bisa tidak pada pembuatan di idealnya itu diperjelas kembali untuk dana dan pihak ketiga itu muncul dari orang tua seperti kemarin itu muncul orang tua siswa kelas 1 bangga kautor sapatuna ke sekolah gerblok dan itu di lapangan kotor jadi bisa Dina tadi muncul ide orang tua kelas ini badai iuran angge bisa sabuk muncul ide dari orang tua siswa kelas 1 ditanggapi oleh pihak sekolah dan komite dirapatkan dan akhirnya
mengambil kesimpulan untuk melakukan pengambilan supaya tidak dicek sekolah. Dan juga mungkin nanti untuk pengembangan taman dan lain sebagainya itu diserahkan kepada orang tua siswa seperti apa kabarnya. Dan sebagai tambahan lagi nanti untuk kenaikan kelas mulai Juni 2023 sekarang ini itu direncanakan semuanya panitia dan lain sebagainya oleh orang tua. Orang tua hadiah, mangga orang tua belanja sampai kena. Itu ngahias panggung, terus kostum, sarang-sarang kata mangga dikelola sadayana ku orang tua. Kamari sapali memang masih ada bantuan tina bos. Oke, kapan mangga atau si orang tua kembali dekat orang tua mangga diberdayakan hukuman apa mangga bebas. Jadi jantan pihak sekolah mengiring cari rasa ngiring ngabatos dina MC, ngiring ngabatos dina ngalatih siswa karena kesehatan. Gambaran mungkin pada kelas tahun ini kita bisa melalui anggaran disebut mungkin terbentuk secara benarana kemudian usaha mangga dilaksanakan di kepanitiaan orang tua. Sekolah mah guru satu sekolah ngiring ngumpul kegiatan pendanaan pendidikan prestasi. Kalau model finansial nanti next alhamdulillah kegiatan diskusi diseminasi dan diskusi tentang aspek sekolah berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Bapak Guru, kepada ibu-ibu, orang tua, dan juga anak-anakku sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama berdiskusi, memetakan aset sekolah yang mudah-mudahan ke depannya aset tersebut kita bisa berdayakan ya Pak untuk pengembangan sekolah kita ke depannya mungkin seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi terutama pendidik ya Pak Guru bisa memandang dengan pendekatan yang tadi yang berbasis aset, jangan yang berbasis kekurangan. Jadi melihat sesuatu itu apa yang sudah baik, apa yang sudah berjalan, apa yang sudah berjalan dengan maksimal mungkin seperti itu ya Pak. Jadi jangan melihat sesuatu dengan kekurangan, tapi apa yang sudah bagus ayo kita berdayakan mungkin seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, Ibu-ibu dan anak-anakku semua. Saya di sini berbagi praktik baik apa yang saya ketahui di program pendidikan guru penggerak yang ingin saya share, saya bagikan kepada orang lain sehingga orang lain tahu juga apa yang saya pelajari di kegiatan tersebut mungkin seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu, bapak, dan anak-anakku semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.